Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Allah atau Tuhan kamu itu adalah Allah yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini ada kata-kata wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kita mempersekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ahada ini bisa dikatakan sesuatu yang berakal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ahada di sini umum apa saja dah. Nah, dalam Islam kita mengenal syirik, ya. Orang yang melakukan perbuatan syirik adalah musyrik. Dan syirik ini terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar kita sudah bahas. Sekarang ini kita membahas tentang syirik kecil. Syirik kecil dapat mengurangi nilai tauhid seseorang, ya, dapat mengurangi. Akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam, dari agama Islam, tidak murtad, tidak kafir. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Pelakunya akan mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak kekal di neraka. Sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir kekal, sementara orang-orang yang melakukan syirik kecil itu tidak kekal, ya. Sementara orang yang melakukan syirik besar itu dapat menghapus seluruh amal baiknya. Jadi misalnya dia sudah melakukan amal baik 100 tahun misalnya, kemudian dia melakukan syirik besar, amal kebaikan yang 100 tahun itu hilang. Ya, lain halnya dengan syirik kecil. Sedang syirik kecil akan menghapus amal yang bersamaan dengannya. Seperti orang yang melakukan amal perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pujian dari manusia, yaitu riya. Seperti membaguskan sholat di depan orang sementara tidak ada orang, biasa-biasa aja. Kalau ada orang sholatnya Masya Allah, biar dikenang dengan khusyuknya, suaranya yang merdu. Kalau tidak ada orang, biasa-biasa saja, sholatnya super cepat. Nah, ini sholatnya aja yang dihilangkan amalnya, ya, pahalanya tidak ada, tapi yang lainnya masih terjaga. Tapi kalau syirik besar semuanya terhapus. Kemudian juga bersedekah. Hati-hati nih, ada riaknya. Bersedekah, pertama pengen masukin ke kotak amal misalnya 10.000, karena dilihat orang dirubah menjadi 100.000 biar dikenal dengan orang yang dermawan dan lain sebagainya. Atau juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan supaya disaksikan, didengar atau dipuji manusia. Inilah yang disebut dengan riya, yang jika bersampur dengan amal perbuatan, ya, khususnya amal perbuatan yang baik, maka amal perbuatan baik itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nilainya. Meskipun demikian, kalau kita biasakan, kalau kita terbiasa, kalau kita tidak menyadari perbuatan syirik kecil tersebut, ia akan menjadi syirik besar nanti, karena akan mengikis kekuatan iman kita. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajarkan umatnya supaya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada apapun atau kepada siapapun. Jangan menjadikan tandingan dari Allah. Jangan kita menduakan Allah. Jangan kita mempersekutukan Allah dengan seseorang pun, dengan siapapun, dengan apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, oleh karena itu yang berpendapat ahada di sini adalah seseorang, yaitu dia beribadah bukan karena Allah tapi karena seseorang. Dia sholat bukan karena Allah tapi karena calon mertuanya, tapi karena orang yang dicintainya, tapi karena
istrinya, tapi karena suaminya, tapi karena anak-anaknya dan lain sebagainya, bukan karena Allah. Nah sekarang kan kita kalau beribadah itu mengharapkan pahala. Apakah itu termasuk riya juga? Ini pendapat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ya, bahwa beribadah harus dengan ikhlas. Jika mengharapkan pahala itu termasuk ikhlas juga, tapi ikhlas yang paling rendah. Jika mengharapkan keuntungan dunia, ikhlas juga, bukan riya, tapi ikhlasnya yang paling bawah juga. Jadi ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas li ajlillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, hadis ini, ya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i anis syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak memerlukan sekutu-sekutu, ya, tandingan-tandingan. Barang siapa yang berbuat satu amal yang di situ ia mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan meninggalkannya dan juga akan meninggalkan persekutuannya, meninggalkan apa yang manusia banggakan tersebut, manusia duakan tersebut, yang manusia itu beribadah karena dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tinggalkan juga. Na'udzubillah nih, ya. Jadi Allah meninggalkan. Kalau kita sholat ibadah karena orang yang kita cintai, orang yang dicintai kita itu juga mendapat benci dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berbahaya, yaitu yang disebut dengan riya. Jadi kelihatannya biasa dan ini banyak, ya, di antara kita yang melakukannya tanpa kita sadari. Ustaz, bagaimana, kan kadang-kadang kita niatnya seperti itu, ya, hati kita berbolak dan berbalik, tidak pernah stabil. Kadang-kadang ibadah juga namanya bersosial, ada saja penilaian manusia yang memuji kita. Wah, kamu orangnya rajin sholat, rajin puasa, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya nilai niat kita dan nilai ibadah kita berubah. Itu bagaimana caranya? Nah, terus berjuang. Perjuangan, ya, kita beribadah karena Allah atau juga karena manusia, kita fokus, saya ibadah karena Allah. Meskipun hati kita nih, wah, saya pengen dipuji dan sebagainya, terus berjuang. Perjuangan tersebut, kata Rasulullah SAW, adalah ibadah. Tetap kita memenangkan ibadah kita semata-mata karena Allah. Ibadah kita karena Allah. Sampai kita sering mengucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku sekalipun, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terus berjuang, ya. Memang manusiawi, setiap manusia, namanya setan tuh menggoda tuh. Wah, ibadahnya dipuja dan dipuji, sedekahnya paling banyak, tapi berjuangan tersebut, ya Allah, aku niat sedekah karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, aku niat sholat, ibadah, semua ini karena Engkau. Terus berjuang begitu. Nah, perjuangan tersebut, kata Rasulullah, adalah ibadah. Yang penting kita sudah tahu bahwa perbuatan syirik itu termasuk perbuatan riya, yaitu beribadah bukan karena Allah. Kalau beribadah selain menyembah Allah, berarti musyrik besar kita. Syirik besar itu, ya, dosa yang tak terampuni, dosa yang tak terampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas-jelas mengatakan dosa yang tak terampuni adalah syirik besar, yaitu beribadah, menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadahnya kalau yang syirik kecil itu karena pengen dipuji oleh manusia. Itu bisa ditaubatkan atau bertaubat, taubatan nasuha. Dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Itu dosa-dosa besar nih, yaitu yang menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah materi, menyembah, ya, segala-galanya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyembah seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembah nenek moyang sekalipun, ya, itu tidak akan diampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna zalik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik, termasuk dosa-dosa syirik kecil.
Kalau kita sering bertaubat kepada Allah, ya Allah aku sering melakukan perbuatan riya dalam ibadahku, ampunilah aku, diampuni sama Allah. Itu juga bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya disinilah kita minta kasih sayang dari Allah. Setelah kita minta ampun sama Allah, ya Allah sayangilah kami, karena dengan rahmat darimu kami bisa bahagia dunia dan akhirat. Ya, sampai kepada nanti seandainya kita sudah meninggal dunia masuk surga pun bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kita sering bertobat semata-mata, tapi karena rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya, dengan kasih sayangnya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya terus kita istiqomah, ya, bukan karena ibadah kita, bukan karena istighfar kita, bukan karena zikir kita, tapi karena kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna wal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Ya Allah, Zat yang Maha Kasih dan Sayang, sayangilah kami ya Allah dan saudara-saudara kami kaum muslimin. Insyaallah. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.